Kita mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidah, para ibu-ibu sekalian, hafizoni wa hafizakunallah bil khusus segenap pengurus Majelis Ta'lim Ibu-ibu Masjid At-Taqwa, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyibah wa amalan mutaqabbalah wa fatahallahu alaina futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a ila yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallifu qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Sa'id, betul nggih niku hadis pertama nggih. Wa an Abi Sa'idin, dan diceritakan dari Abu Sa'id, wa Abi Hurairah dan Abi Hurairah radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqala, beliau bersabda. Apa sabdanya? Ma ba'asallahu min nabiyyin, tidaklah Allah itu mengutus seorang nabi, walastakhlafa min khalifatin, dan tidak pula mengutus khalifah, pengganti yang menggantikannya, illa kanat lahu bitanatani, kecuali ada lahu baginya apa bitanatani, dua model teman dekat. Setiap nabi itu termasuk penggantinya bagi para ulama, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para ulama. Itu mesti punya dua model teman dekat.
Bitonah itu teman dekat ya. Maksudnya ya orang dekatnya, orang ring satunya. Orang dekatnya. Yang pertama bitonatun. Orang dekat atau ordal, orang dalam. Yang satu bitonatun, orang dekat tak muruhu, yang dia menyuruh Nabi dan penggantinya itu bil ma'ruf, untuk berbuat yang baik. Wa tahudduhu, dan dia mendorong penerusnya para nabi itu dan nabi itu sendiri alaihi, untuk berbuat kebaikan. Kalau nabi nggak usah didorong sebenarnya, monggo. Tapi kadang melalui para sahabat itu nabi mendapatkan masukan-masukan. Tentu kalau yang tidak berbasis wahyu ya. Kalau yang sudah berbasis wahyu, nabi nggak butuh pendapat-pendapat sudah. Tapi kalau yang sifatnya musyawarah itu nabi masih butuh masukan-masukan dari para sahabat. Karena tidak semuanya kemudian wahyu menyertai, tapi kalau salah pasti diluruskan. Itu nabi itu. Kayak contoh perang Khandaq itu. Perang Khandaq itu kan nabi punya strategi itu. Terus Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu nanya, "Ya Rasulullah, ini strategi panjenengan apa berbasis wahyu?" Kata Nabi, "Ini ide saya." Nah, kalau ide jenengan boleh nggak saya punya usul? Kalau wahyu tidak berani protes. Tapi kalau ide Nabi, para sahabat kadang mengusulkan. Ya tentu gagasannya karena sahabat yang mengusulkan pasti bagus. Nah, ini nanti beda dengan orang munafik. Orang munafik itu ya memberikan gagasan kepada Nabi ya. Tapi gagasannya itu tujuannya untuk mencelakakan Nabi. Nah, para penggantinya Nabi nanti diantaranya para ulama terutama itu juga sama. Para ulama itu jangan dikira yang mengelilingi itu orang baik semua. Sebagian orang yang mengelilingi ulama itu juga ada istilahnya itu makelarul ulama, makelarnya ulama. Terutama kalau lagi musim pilkada sama musim pilpres itu. Makelar ulama itu banyak, jangan salah. Di dekat ke ulama bukan untuk mengambil ilmunya, tapi untuk mencari dukungan politik. Nggak ada masalah sih sebenarnya, asal bener aja. Yang repot kan kalau nggak bener itu seperti itu. Jadi istilah mafiatul ulama itu ada, mafianya ulama. Allahu Akbar. Bahkan kiai atau ulama dikerjai oleh santrinya sendiri itu ya ada. Imam Bukhari pernah mengalami itu. Imam Bukhari dikerjain, difitnah oleh muridnya sendiri. Di mana muridnya itu banyak belajar sama Imam Bukhari, tapi justru dia yang menjatuhkan Imam Bukhari sampai Imam Bukhari itu dikucilkan, habis jamaahnya. Setelah Imam Bukhari itu pernah habis jamaahnya loh. Tapi ya kebenaran tidak bisa ditutup ya. Pada akhirnya terbongkar juga sih. Yang siapa yang paling getol fitnah itu? Murid beliau sendiri. Itu Imam Bukhari. Allahu Akbar. Macam-macam. Jadi orang dekatnya, makanya non sewu nggih. Saya sering sampaikan ke jamaah itu. Kalau ada apa-apa misalnya berkaitan dengan saya misalnya, itu tolong jangan langsung diiyakan, tolong konfirmasi. Contoh ini. Ini kejadian nyata. Ada orang itu datang ke salah satu jamaah saya, minta sumbangan, katanya yang nyuruh saya. Terus dia bawa mobil, katanya itu mobil saya dipinjemin oleh saya. Saat itu saya termasuk yang belum punya mobil. Jadi kalau dilacak di kepolisian belum ada nama saya nggak punya mobil. Nah, setelah dikasih, orang ini ternyata belakang hari itu ya penipuan lah kalau bahasa sederhananya itu. Orangnya hubungi saya, loh ibu kok ngasih nggak nanya dulu ke saya bilang gitu. Loh saya nggak tahu saya kalau soal itu, bahwa kemudian ibu memberi harusnya kan nanya dulu ke saya. Apa betul itu suruhan saya atau bukan? Nah, sekarang ibu ada masalah dengan dia, silakan selesaikan dengan dia saja. Saya tidak tahu saya. Kalau dilacak aliran uang pun nggak ada yang masuk ke rekening saya, misalnya dilacak itu.
Itu seperti itu. Dan kalaupun dilihat dari kontak juga orang itu nggak ada kontak dengan saya. Kalau misalnya mau dilacak ya nggak ada. Karena memang dia nggak nanya dulu sih gitu. Tuh. Terus pernah lagi ada jamaah saya orang Jakarta Timur. Kalau tadi itu orang Surabaya. Yang kedua itu orang Jakarta Timur. Itu ya gitu sama. Jadi beliau itu tiba-tiba nanya ke saya gini, gimana Ustadz proses pembangunan yayasannya atau apa? Saya bilang, ada apa Pak? Lah kan selama ini Ustadz nyuruh orang ke sini untuk minta sumbangan ke saya. Hah? Saya nyuruh orang ke sini untuk, loh, Bapak kasih? Bapak, saya kasih. Kok nggak nanya ke saya dulu Pak? Saya bilang gitu. Saya nggak ada bangun apa-apa, saya bilang gitu. Ya, lagi-lagi begitu, itu terjadi itu. Kalau yang selamat itu yang Al-Marjan, kepala sekolahnya. Sama ada orang minta sumbangan, katanya saya yang nyuruh, karena saya kan ngajar situ. Untungnya belum nanya dulu ke saya, ini selamat ini, karena nanya dulu. Makanya apa-apa itu hati-hati. Jadi jangan dikira yang sekitar ustadz, sekitar ulama itu orang benar semua. Itu yang kapan hari ada seorang ustadz yang sangat populer, saya nggak sebut namanya karena terkenal di medsos itu kan karena kerjain berapa miliar itu. Iya. Jadi rupanya sang ustadz kan nggak tahu menau, cuman ini kan orang ring satunya, santri kepercayaannya sebenarnya. WA orang tertentu, ini butuh ini, ujung-ujungnya ternyata pure murni masuk ke kantongnya sang santri yang pribadi ini, dan sang ustadz itu nggak tahu menau. Itu, dan akhirnya ya sebegitulah. Makanya apa-apa kalau misalnya ada hubungan dengan ustadz atau kiai atau ulama siapapun, apalagi menyangkut materi uang, itu jangan langsung percaya, tanya langsung ke ustadznya, jangan sampai melalui orang-orang, walaupun orang kepercayaannya lah ya, walaupun orang kepercayaannya itu, maaf, walaupun istrinya misalnya gitu. Tanya dulu betul, khawatirnya kan dipakai HP-nya kan dihack atau apa kan. Nanya dulu aja, betul, nanya langsung ke ustadznya aja. Itu seperti itu. Ini penting Bu, karena saya ulang, yang mengelilingi para nabi, yang mengelilingi para ulama, para ustadz termasuk ya, itu tidak hanya orang baik, ada orang yang juahat pun juga ada. Dan ini sudah menjadi sunnatullah, ketetapan Allah. Itu. Makanya saya merasa geli juga dengan ada sebagian orang itu gini. Saya punya jamaah, beliau itu selama ini jauh dari pengajian lah. Selama ini jauh dari pengajian. Suatu saat dia pengen ngaji. Begitu dia ngaji, sekali ngaji, besoknya dia WA saya. Saya kapok Ustaz mau datang ke pengajian lagi. Ternyata orang ngaji sama aja. Saya tanya, sama gimana Bu? Saya kan berharap ketemu sama orang-orang yang baik, orang-orang yang suci, orang-orang yang benar. Ternyata di pengajian ada ghibah juga Ustaz. Ternyata di pengajian ada ngomongin orang juga. Ternyata saya senyum, saya bilang ini Bu, orang yang di pengajian itu tidak semuanya sudah jadi. Saya bilang sebagai sedang berproses, sebagaimana ibu dan saya juga masih sedang berproses. Gak ada orang yang sempurna Bu, saya bilang gitu. Kita ngaji itu semuanya berproses. Bahwa sebagian kadang pating pecotot misalnya ngomong apa itu ya wis itu. Itu kan kadang namanya manusia nggih, namanya manusia. Cuman paling enggak kan kalau kita ngaji kan ada yang gibah loh dosa. Oh ya, astagfirullah. Paling enggak kan gitu kalau ngaji. Saya masih ingat itu. Saya punya jamaah di daerah Bintara itu, tapi bukan Bintara. Bintara deh. Satu saat suaminya itu ngomong gini ke istrinya. "Ma, kamu itu sudah ngaji tapi kelakuan masih kayak gitu aja," kata suaminya. Kata istrinya gini, "Mas, untung aku ngaji. Kalau nggak ngaji lebih parah dari ini." Jadi jangan dikira kalau orang sudah ngaji itu langsung jadi, itu enggak. Semua sedang berproses. Wong ustadznya sedang berproses sama kan? Kita semua sedang berproses. Itu seperti itu. Jadi bisa dipahami ya? Nah, itu seperti itu. Semua kita sedang berproses. Ngoten. Terus kemudian wabitonatun, dan satu teman dekat yang lainnya tak muruhu, menyuruh atau memerintah atau mengajak atau menganjurkan Nabi dan penggantinya tadi itu
untuk bisyari berbuat yang enggak benar, wa tahudduhu alai dan mendorong Nabi dan menggantinya tadi itu alaihi atas perbuatan yang tidak baik tadi itu. Jadi kadang Nabi itu ada yang mempengaruhi juga. Cuman bedanya kalau Nabi itu kan maksum. Kalaupun salah ujungnya benar kalau Nabi itu. Bisa dipahami ya? Nah, itu seperti itu. Jadi ya tadi kalau di masa Nabi kita Muhammad SAW ada orang-orang beriman, sahabat yang terpercaya, ada orang-orang munafik. Itu semua di sekitar Nabi itu. Dua-duanya sekitar Nabi itu. Jadi orang yang baik di sekitar Nabi, orang munafik juga ada di sekitar Nabi itu. Cuman pengaruhnya beda. Yang satu tulus mendukung Nabi kita Muhammad SAW, yang satu justru punya niat jahat terhadap Nabi kita Muhammad SAW. Dan dua-duanya sama-sama memberikan masukan. Cuman belakangan Allah buka aib mereka, sejak itu Nabi lebih berhati-hati terhadap mereka yang munafik itu. Karena Al-Quran yang memberitahukan. Kalau sebelum diberitahu Nabi tetap menerima masukan mereka, sebagaimana umumnya Nabi menerima masukan dari sahabat yang lain, karena Nabi orangnya husnudzonnya pol gitu. Tapi begitu Al-Quran turun tentang surah Al-Munafikun dan Allah beritahukan kepada Nabi siapa-siapa yang munafik, sejak itu Nabi sudah tidak percaya lagi. Kenapa? Karena sudah diberitahu oleh Allah. Nabi Musa sama. Nabi Musa itu punya santri yang balelo, yang berencana jahat sama Nabi Musa, yang akhirnya mati dalam keadaan kafir itu. Siapa? Pertama Qarun. Qarun itu masih kerabatnya Nabi Musa, Bani Israel. Itu santrinya Nabi Musa itu. Cuman yang mentang-mentang dia punya kekayaan dan apa, kayak untuk wablake pol-polan songong sama Nabi Musa, akhirnya yang mati dalam keadaan diadab itu tenggelam. Nah, siapa lagi? Bal'am bin Ba'ura. Itu ulama Bani Israel itu. Itu santrinya Nabi Musa juga. Itu kalau berdoa tangannya belum turun sudah Allah kabulkan doanya itu. Cuman kan begitu ya. Jadi non sewu nggih, kalau masih nyantri sama guru kan hormat. Begitu sudah lulus dari santri jadi kiai, itu nganggep kiainya rival. Nah, Bal'am bin Ba'ura ini kan levelnya wali. Bukan nabi, dia wali yang kalau doa itu mustajabah. Lama-lama ya tadi lupa kalau Nabi Musa itu nabi dan rasul dan gurunya. Akhirnya rada ono kurang ajare ngoten. Akhirnya ya mati dalam keadaan kafir, naudzubillah min syarri dzalik. Allahu akbar. Nah, jadi jangan dikira ada lagi satu lagi Samiri yang jadi dajjal itu. Itu berada di sekitar Nabi Musa itu Samiri itu, jangan salah. Di samping ada Nabi Harun, ada Nabi Yusa, nah itu. Nabi Isa juga sama, ya betul. Ada yang mengkhianat muridnya sendiri kan? Iya. Pokoknya gitu, itu udah sunatullah itu. Makanya ngeten nggih, kata para ulama itu gini. Kalau ada orang merasa dalam kehidupannya itu dia tidak punya musuh, itu orang gila itu kata ulama. Nggih. Iya betul. Makanya gini Bu, kesalahan orang baik itu apa? Nganggap semua orang baik kayak dia. Itu kesalahan orang baik itu. Kesalahan orang jahat, nganggap semua orang jahat kayak dia gitu. Kan ngoten nggih. Makanya kita ini harus baik memang kita. Tapi harus menyisakan ruang untuk waspada. Harus, bukan suudzon, waspada. Ini beda. Makanya kan Allah sampai ngajari kita, karena memang banyak orang baik, makanya Allah ngajari kita untuk tidak percaya. Makanya di muamalah kita itu kan bukan suudzon lah, tapi tidak percaya itu beda dengan bukan suudzon. Tidak percaya dengan suudzon itu beda. Kalau tidak percaya itu makanya dituntut hitam di atas putih. Ada saksi, kalau perlu ada jaminan gitu. Kalau suudzon kan belum apa-apa udah nuduh kan. Udah nuduh dia, udah nuduh berarti ini jelek gitu. Bon, lanjut nggih. Wal ma'sum man asamallah. Wal ma'sum dan adapun orang yang terjaga yaitu orang yang dijaga oleh Allah. Rawi Al-Bukhari atau Al-Bukhari. Makanya ibu-ibu harus banyak berdoa, berlindung kepada Allah agar kita ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedekah dan lain wirid zikir itu penting, Bu. Allahu akbar. Kalau kayak gini misalnya ya. Ibu melazimkan zikir misalnya ya hasbunallah wa ni'mal wakil. Siapa ada ketakutan hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu kalau ibu sungguh-sungguh dengan hasbunallah wa ni'mal wakil penuh ketawakalan,
bersandar, bergantung, berharap hanya kepada Allah. Saat ada ketakutan, ibu serahkan ketakutan ibu kepada Allah, maka apa yang kita takutkan itu insya Allah tidak akan terjadi. Dan kalaupun terjadi kita selamat. Itu yang penting, itu selamatnya itu kan. Itu satu. Yang kedua, yang Nabi Musa atau orang soleh dari Bani Israel baca itu di surah Al-Mu'min atau Al-Ghafir ayat 44 itu, yang janji Allah di 45 itu, wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Aku serahkan urusanku kepada Allah, sungguhnya Allah Maha melihat hamba-hambanya. Itu ayat 44 surah ke-40 ayat 44. Ayat 45-nya itu janji Allah terkait dengan bacaan itu, Bu. Kalau kita tawakal kepada Allah dengan kalimat itu, kalau yang tadi hasbunallahu wa ni'mal wakil ada di surah Ali Imran 173 174. Kalau ini ada di surah Al-Mu'min surah ke-40 ayat 44. Terus janji Allah di 45-nya. Apa yang terjadi, Bu? Semua rencana jahat Fir'aun dibatalkan oleh Allah. Bahkan akhirnya Fir'aun yang mati itu. Betul ya? Jadi kalau ibu punya wiridan hasbunallahu wa ni'mal wakil, setiap saat ada ketakutan ibu baca hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Di setiap saat ibu ada merasa terancam, misalnya ibu baca wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad misalnya. Atau berkaitan dengan sesuatu yang hilang misalnya, maka ibu katakan apa yang dikatakan oleh Nabi Yakub alaihissalam, innama ashku basti wa huzni ilallah, hanya kepada Allah aku adukan kesedihanku. Innama ashku basti wa huzni ilallah. Itu kata para ulama begini, Bu. Dulu Nabi Yakub itu berkata, dalam Al-Quran ada perkataan beliau dikatakan begini, inni akhafu ayyakullahu dhi'b, saya takut Yusuf dimakan oleh serigala. Itu dianggap oleh para ulama itu salah, dan Nabi boleh salah, walaupun kesalahan Nabi itu tidak akan mengurangi kemuliaannya. Dan ini pelajaran buat kita, monggo. Yaitu Nabi Yakub sempat ngomong, aku takut Yusuf dimakan serigala. Seorang Nabi itu tidak boleh takut sama makhluk. Nah, beliau sebagai manusia pernah ada kekhawatiran seperti itu, dan itu disalahkan. Maka gara-gara ucapan itu, kata para ulama, fa faqada Yusufu wa faqada basaruhu, maka gara-gara ucapan itu hilanglah Nabi Yusuf dan hilanglah penglihatannya. Sampai akhirnya Nabi Yakub mengatakan, innama ashku basti wa huzni ilallah, hanya kepada Allah lah aku adukan kesedihanku, kesusahanku, hanya kepada Allah aku adukan. Begitu diadukan kepada Allah, semuanya hanya diadukan kepada Allah, maka kata para ulama, a'adallahu Yusufa wa basarahu, akhirnya Allah kembalikan kepada Nabi Yakub putranya Yusuf dan penglihatannya. Itu dikatakan innama ashku basi wa huzni ilallah. Nah, kalau kita merasa ada yang hilang dari kebaikan-kebaikan itu, mohon kepada Allah dengan innama ashku basi wa huzni ilallah. Nah, mudah-mudahan apa yang hilang itu yang baik-baik ya. Surah Yusuf ayat berapa itu lupa saya. Ya, di surah Yusuf agak belakang sih. Surah Yusuf ayat agak belakang. Ketemu? Betul. Saya kalau tinggal di sini. Innama ashku basi wa huzni ilallah, dari surah Yusuf ayat 86. Tidak apa-apa. Bu. Katanya kalau gratisan banyak iklannya katanya. Sama, saya juga kadang keluar iklannya, Bu, sama. Saya ngaji tafsir Ibnu Katsir aja kadang keluar iklannya. Ya mau gimana lagi, mau ada iklannya, gratisan. Oh, lanjut ya.
Dan makanya kita sebanyak zikir-zikir itu Bu, supaya diselamatkan oleh Allah. Paling enggak Bu, Al-Falaq An-Nas deh. Al-Falaq An-Nas itu insyaallah kita selamat dari godaan setan manusia maupun setan jin insyaallah. Ayat kursi itu dibaca Bu. Sodako itu dibaca. Dilakukan kok dibaca sodako. Ini penting bukan apa-apa Bu, supaya kita ini diselamatkan oleh Allah. Karena kita kan tidak mungkin dan tidak boleh juga kan seudon sama orang, kan tidak boleh. Kumpul sama orang, siapa musuh saya ini ya? Nggak mungkin begitulah. Kan ngoten nggih, nggak mungkin begitu. Tapi waspada harus dengan apa? Perbanyak doa, zikir, sedekah dan macam-macam. Agar kita selamatkan oleh Allah. Jadi andaikan pun misalnya ada yang berniat jahat, itu dibatalkan oleh Allah insyaallah. Kalaupun terjadi kita selamat insyaallah. Ngoten nggih? Yang penting selamatnya itu. Apalagi namanya Bu Selamat, mesti selamat ya. Oh iya. Lanjut. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dan diceritakan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, qala, telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza aradallahu bil amiri khairan ja'ala lahu wazira sidqin. Idza arada, apabila berkehendak siapa Allah bil amiri, dengan seorang pemimpin, khairan, kebaikan. Jadi apabila Allah menghendaki kebaikan terjadi pada seorang pemimpin, maka ja'ala lahu, maka Allah jadikan lahu untuk pemimpin itu wazira sidqin, pembantu atau menteri yang jujur, yang baik. Inna siyadzakarahu, yang apabila sang pemimpin itu lupa akan diingatkannya. Wa in dzakara a'anahu, dan apabila sang pemimpin itu sadar atau ingat dalam kebaikan, a'anahu, maka dia akan membantunya. Wa idza arada bihi ghaira dzalika ja'ala lahu wazira su'in, dan apabila Allah berkehendak kepada pemimpin itu ghaira dzalika, selain kebaikan, maksudnya keburukan, menghendaki keburukan berarti, ja'ala lahu, Allah akan jadikan untuknya wazira su'in, pembantu yang jahat. Inna siya lam yudzakkirun, yang apabila sang pemimpin itu lupa, tidak diingatkannya. Wa in dzakara lam yu'inhu, dan apabila sang pemimpin itu sadar atau ingat, tidak ditolongnya. Rawahu Abu Dawud, hadis Abi Dawud bi isnadin jayyidin, dengan sanad yang jayyid. Jayyid itu di atas hasan, di bawah sahih. Ada yang mengatakan sama dengan hasan, ada yang mengatakan sama dengan sahih. Ala syarti muslimin, atas syarat Imam Muslim, atas syarat Muslim. Berarti diambil dari rawi-rawinya Imam Muslim. Pun lanjut. Kalau ingin tahu apakah seseorang itu pemimpin yang baik atau pemimpin yang tidak baik, lihat para menterinya. Kalau bahasa sederhananya gitu, lihat para menterinya. Kalau menterinya kebanyakan orang-orang yang baik, dimana kalau sang pemimpin itu lupa diingatkan, kalau dia sadar didukung, maka itu tanda pemimpin itu dikehendaki baik oleh Allah. Tapi adalah pertanda buruk ketika seorang pemimpin itu dikelilingi orang-orang yang tidak baik. Dulu Bu, di masa Sayyidina Umar radhiyallahu an, beliau melakukan screening Bu terhadap para menterinya itu. Yang terindikasi munafik langsung dipecat oleh beliau. Itu Sayyidina Umar radhiyallahu an. Berarti seorang pemimpin itu Bu harus punya kemampuan men-screening. Harus punya kemampuan apa? Men-screening untuk tahu apakah menterinya ini patut dipertahankan atau dicopot saja. Caranya gimana Ustaz? Ya saya bukan pemimpin, cuman kalau yang saya tahu dalam Islam itu pertama diajak safar Bu. Iya, diajak safar dulu. Nanti di saat safar itu akan ketahuan aslinya biasanya. Yang kedua diberi amanah mengenai terkait dengan harta.
Nah, kalau laporannya bagus, realisasi di lapangan juga bagus, tidak ABS asal bapak senang. Nah, maka yang begitu-begitu ya insya Allah yang baik. Ya tapi setiap pemimpin mungkin punya standarnya sendiri ya. Tapi ya tadi itu, kalau realnya orang sekitar adalah orang-orang yang baik, ya sudah, berarti insya Allah dia pertanda akan dibaikan oleh Allah. Tapi kalau sekitar adalah orang-orang yang tidak baik, ruwet sudah itu urusannya. Bon. Berikutnya bab tentang larangan mengangkat seseorang yang meminta atau berambisi menduduki jabatan. Saya kira ini pernah saya terangkan gitu, ya. Saya nggak usah ulang lagi, tapi intinya satu, umumnya orang kalau minta jabatan, ya berarti dia biasanya ya itu menghalalkan segala cara untuk mendapatkan jabatan itu. Napa pinten? Oh, nggih. Nah, jadi itu kalau kita bicara soal itu memang ya nggak usah jauh-jauh. Orang kan kalau minta jabatan dia akan berusaha menghalalkan segala cara untuk bisa mendapatkan jabatan itu. Saya ngobrol dengan seseorang ya, yang beliau ini masuk beberapa kali lah ikut pilkada dari partai tertentu, dan 2 kali itu juga beliau nggak jadi. Beliau cerita sama saya saat hari Ahad ke-4 bulan kemarin ya, habis kuliah subuh ngobrol kita itu. Dalam obrolan itu beliau mengatakan ke saya gini, tapi ini bukan kata saya, kata beliau ya. Saya kan tidak tahu, wallahu a'lam. Saya itu Ustaz, kalau asal ada uang saja ya jadi Ustaz. Karena datang ke saya beberapa pihak, saya nggak sebut pihak-pihak itu ya. Ayo Pak, ini ada suara, ini adanya. Kalau Bapak mau beli sekian miliar atau sekian, jadi Bapak. Ini ada suara-suara. Itu ya saya nggak paham lah apa. Saya nggak ngerti ya itu bagaimana. Pokoknya kata beliau itu habisnya miliaran Ustaz. Kalau saya mau ngeluarin duit segitu, jadi saya Ustaz. Tapi buat apa? Kata dia begitu. Akhirnya udah biarin aja. Ya. Makanya jangan heran Bu, kalau orang yang mencari jabatan dia akan berusaha mencari kembali modalnya itu. Kata dia cerita sama saya, itu Ustaz kalau hanya mengandalkan gaji saja dengan mengeluarkan biaya seperti itu 5 tahun menjabat itu pakpok. Ya segitu, ngeluarin segitu dapatnya segitu. Makanya kalau bisa modalnya di bawah itu, kalau di atas, kalau di pas segi angka segini, udah itu beliau sebutnya angka 5 miliar sih untuk Kota Bekasi. Kalau modalnya 5 miliar itu kerja setahun ya baliknya pakpok Ustaz. Ya, dia pengennya pasti ingin laba kan. Nah, kalau ingin laba berarti harus boyo apa carane kan. Nah, itu kalau mentalitasnya adalah untuk ambisi jabatan. Itu. Seorang mungkin tidak semuanya begitu ya. Cuman ini saya cerita dari yang sudah mengalami 2 kali gagal. Itu seperti itu. Sulit mencari yang amanah. Iya, itu satu. Menurut cerita beliau ke saya. Selebihnya wallahu a'lam bishawab. Nah, sama dengan itu. Sama dengan apa namanya? Ya dan yang lain-lain lah. Kecuali kemarin itu haknya, monggo diperjuangkan tidak apa-apa. Ada posisi yang itu hak dia. Nah, cuman kayak dipersulit untuk mendapatkannya, maka dia memperjuangkan boleh tidak apa-apa. Kenapa? Karena itu haknya, silakan tidak apa-apa. Atau kemarin pertimbangannya, kalau bukan dia yang memimpin, dikhawatirkan yang tidak baik yang memimpin. Maka dia berusaha agar dia pegang kepemimpinan itu. Monggo silakan, tidak ada masalah. Itu seperti itu. Yang saya ceritakan tadi nggak semuanya begitu loh ya, tapi ada yang begitu itu. Nggak semuanya begitu, tapi ada yang begitu. Nggak semuanya sih, tapi hampir semuanya. Nggak semuanya, tapi hampir semuanya. Ya kan kita baik sangka Bu bahwa yang jujur dia masih ada. Pun bab tentang larangan mengangkat pemimpin tadi sudah ya. Hadisnya an Abi Musa al-Asy'ari. Diceritakan dari Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, qala beliau berkata,
Dakhaltu aku masuk ala Nabi, menemui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana wa rajulani, saya dan dua orang lelaki, mim bani ammi, dari bani ammi, bani pamanku, keturunan pamanku. Faqala ahaduhuma, maka berkata salah seorang di antara kedua lelaki tadi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, amirna ala ba'di ma wallaka Allah azza wa jalla. Wahai Rasulullah, berilah kami suatu jabatan pada sebagian apa yang telah Allah azza wa jalla kuasakan kepada Tuhan. Faqala akhar, yang berkata misla dzalik, seperti itu juga. Faqala, maka bersabda siapa Nabi kita Muhammad SAW, inna, sungguhnya kami, wallahi, demi Allah, lan wali, tidak akan memberikan kekuasaan, lan wali, tidak akan memberikan kuasa, tidak akan memberikan hadal amal, pekerjaan ini, ahadan, pada seorang pun, sa'alahu, yang memintanya, atau ahadan, atau seseorang, haroso, yang berambisi alaihi, kepada atasnya. Muttafaqun alaihi, Bukhari Muslim. Demi Allah, kami tidak akan mengangkat untuk mengerjakan pekerjaan ini, maksudnya dia, kepada orang yang memintanya atau orang yang terlalu berambisi untuk mendapatkannya. Hadisnya muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Pun lanjut bab baru sekarang, ini pembahasan tentang sopan santun, akhlak berarti ini. Riyadhus Shalihin ini isinya akidah, akhlak. Ada akidahnya, ada akhlaknya. Secara umum materinya sebenarnya dia materi targhib wa tarhib, rangsangan dan ancaman, dorongan untuk berbuat baik dan ancaman kalau ada orang yang berbuat yang tidak baik. Termasuk di dalamnya adalah kajian tentang akidah dan akhlak. Akidah itu tentang tauhid, keyakinan, teologi, dan terkait dengan al-akhlak al-karimah, budi pekerti yang baik. Bab tentang malu dan keutamaannya serta dorongan untuk selalu melaksanakannya. Malu dalam Islam termasuk sebagian dari iman. Malam yastahyi, siapa yang tidak punya malu, kata Nabi, silakan dia berbuat apa saja yang dia mau. Tapi ingat, semua ada pertanggung jawabannya. Maka kalau kita ada rasa malu, bersyukurlah pada Allah, karena itu bagian dari iman. Tapi nanti malu ini dirinci, Bu. Malu pada tempatnya maksudnya. Kalau malu tidak pada tempatnya justru salah. Contoh, malu dalam masalah ilmu, itu nggak bagus. Makanya Nabi memuji para wanita Ansar yang berani bertanya kepada Nabi tentang perkara-perkara yang orang lain malu bertanya, yaitu berkaitan dengan jeroane wong wedok, perihal yang sangat pribadi dari wanita. Itu Nabi senang memuji wanita Ansor. Walaupun Nabi itu kalau ditanya tentang masalah-masalah begitu, itu wajah beliau memerah, tanda malu, tapi tetap dijawab. Nabi malu juga. Nabi kalau tanya masalah gitu ya malu beliau itu, wajahnya memerah, tanda bahwa beliau itu malu, tapi tetap napa dijawab. Nabi itu memuji Allah. Bahkan Siti Aisyah mengatakan, ayo jangan malu nanya ke saya perihal hal-hal yang sangat pribadi berkaitan dengan masalah rumah tangga dan hubungan saya dengan Rasulullah Muhammad SAW. Itu makanya non sewu dalam beberapa riwayat misalnya itu ya banyak pertanyaan-pertanyaan itu yang hubungannya non sewu berkaitan dengan masalah ranjang. Kadang itu nggak tabu Nabi menjelaskan, walaupun beliau malu. Beliau malu kalau tanya masalah itu, beliau malu, merah wajah beliau, cuman tetap diterangkan. Kenapa? Karena itu sebuah kebenaran. Maka dalam masalah-masalah yang seperti itu, kalau berkaitan dengan masalah hukum, masalah ilmu, kita tidak boleh malu untuk bertanya. Nah kalau masalah ilmu jangan malu bertanya. Gak enak malu Ustaz, tanya.
Kalau memang sangat pribadi, ya jangan di majelis taklim nanya japri. Ngoten. Tidak boleh malu, itu satu. Supaya dapat bimbingan dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua, malu dari melakukan kebaikan itu sebuah kesalahan. Malu dari berbuat kebaikan itu termasuk sebuah kesalahan. Kalau kata para ulama, al-amalu li ajrin nas syirik, wa tarkul amal li ajrin nas riya, gitu. Orang mengerjakan kebaikan karena orang lain itu syirik kecil maksudnya, riya. Nah, sementara kalau meninggalkan kebaikan karena manusia itu riya, tidak boleh. Maka kalau kita perihal kebaikan tidak usah malu. Jadi kalau berbuat baik tidak usah malu. Bismillah, berbuat baik. Walaupun mungkin bagi sebagian orang itu kayak apa tuh, kalau itu mau kebaikan bismillah laksanakan aja. Tentu dengan cara yang baik juga. Tidak usah malu. Bisa dimengerti nggih? Nah, bismillah mawon. Tidak usah malu dalam melakukan kebaikan. Jadi dalam masalah ilmu tidak boleh malu, okay? Bahkan pernah dalam satu majelis Nabi kita Muhammad SAW ada 3 orang, saya lupa saya bacanya di mana itu. Tapi Allah hadisnya kalau nggak hasan ya sahih hadisnya. Ada seorang yang datang di majelis Nabi duduk paling depan. Yang satu dia di belakang, yang satu pulang pergi balik dia, tidak duduk di majelis. Nabi bersabda, ini yang tidak malu duduk di sini ini, Allah tidak malu-malu juga melimpahkan rahmat kepada orang ini, kata Nabi. Yang belakang itu, yang belakang, ada ini di masa Nabi, tenang, nanti saya terangkan. Yang belakang itu Allah malu-malu sama dia, karena dia malu-malu dalam mencari ilmu, maka kemudian Allah malu-malu ngasih dia rahmat. Kalau yang di paling depan kasih jual, gitu. Yang pulang tadi, yang berpaling itu, kata Nabi, kepadanya Allah berpaling juga, karena dia berpaling. Kecuali ada keperluan ya, itu beda bab. Nah, saya cerita hadis ya, bukan cerita di sini, cerita di hadis. Besok penuh di depan. Enggak, maksud saya gini Bu, saya tidak mau membahas soal posisi duduk nih. Tapi yang penting semangatnya itu, semangatnya, nggih. Nah, jadi jangan malu-malu, semangat. Yang penting nggih. Mas saya bilang saya nggak bicara posisi duduk lah. Yang penting semangatnya nggih, kesungguhannya. Insya Allah kalau kita sungguh-sungguh, insya Allah rahmat Allah untuk kita juga sungguh-sungguh. Tapi memang tempat posisi itu menentukan. Ya bun. Tapi intinya kesungguhan Bu ya, intinya kesungguhan ya. Mau dimanapun tempat duduknya, yang penting apa kesungguhannya, Bun. Ali bin Umar, diceritakan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra lewat ala rajulin, melewati seorang lelaki minal ansar, dari kalangan ansar. Wa huwa yaghidhu akhahu wa huwa ya'idhu akhahu, dia sedang menasihati saudaranya fil haya'i, terkait dengan rasa malu. Faqala, maka bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fil haya'i, maaf, dia menasihati saudara, wa huwa ya'idhu akhahu, dia menasihati saudaranya fil haya'i, karena dia adalah seorang pemalu. Faqala, maka bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da'hu fa innal haya minal iman, biarkan dia dengan sifat malunya itu, maka sesungguhnya sifat malu itu bagian dari iman. Muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Jadi ini dalam konteks apa? Malu yang benar Bu ya tadi ya. Malu yang benar itu maksudnya apa? Malu kalau dia berbuat yang enggak benar gitu. Jadi malu yang benar itu adalah malu kalau berbuat yang enggak benar. Orang kalau punya sifat malu itu dia akan berhati-hati Bu, dalam ngomong, dalam bertindak, dalam berbuat. Kenapa? Karena ada rasa malu dalam hati itu. Ini bukan semata soal gengsi Bu ya,
bukan semata soal prestis. Tapi ini lebih kepada memang dengan sifat malu itu orang akan lebih terjaga. Misalnya gini ya, ada urusan sepele dengan pembantu rumah tangga tetangga sebelah misalnya. Ibu mau nyelatu kan, ibu mikir lagi kalau ibu punya sifat malu. Ya mosok saya mau berurusan sama pembantu rumah tangga sebelah, kok turun kelas. Ya kan kita jadi perhitungan gitu. Sehingga nanti kita dalam ngomong juga hati-hati, dalam bersikap juga hati-hati, tidak ngasal gitu. Sehingga kemudian jadi viral, rame karena urusan dengan tetangga yang nggak benar itu. Karena jangan salah loh, kadang di tengah-tengah pertengkaran kita dengan pembantu rumah tangga sebelah misalnya atau dengan tetangga, kadang dia ada yang memvideokan, diviralkan di TikTok, dikesankan kita jelek, bisa kan? Naudzubillah min syarri dzalik. Makanya hati-hati. Yang mosok hanya perkara uang 1.000 2.000 harus berantem sebegitu-gitunya ya. Dipikir-pikir ulang lagi aja. Diukur ini. Itu akhirnya kan kita jadi lebih selamat, lebih hati-hati itu. Itu seperti itu. Monggo. Nah, itu di luar kendali kita. Orang lain itu di luar kendali kita. Tapi kitalah yang dalam tanda kutip oleh Allah diberi kuasa untuk mengendalikan diri kita kan. Jadi kalau sikap orang kepada kita nggak bisa cegah. Tapi kalau kita ke orang kan bisa kan. Kita nahan lisan bisa kan, insya Allah. Kita bisa nahan tangan, nahan lisan, nahan sikap itu bisa insya Allah. Karena itu dalam kendali kita. Tapi kalau orang lain ke kita itu adalah kendali kita itu. Ya, kalau saya pernah tulis status ini, padahal saya sudah pasang muka tersenyum, tapi masih ada yang menangis juga. Padahal saya sudah pasang muka tersenyum, tapi masih ada yang menangis juga. Ya, artinya ya kita nggak bisa mengendalikan seseorang, orang lain maksudnya. Tapi kita, insya Allah bisa mengendalikan diri kita sendiri dengan menjaga lisan kita, menjaga, kalau perasaan agak susah ya, menjaga sikap kita masih bisa. Kalau perasaan susah dijaga, karena ini hati itu betul-betul dalam kendali Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Tapi sikap dan lisan insya Allah bisa kita kendalikan. Termasuk pandangan, itu kan masih bisa kita kendalikan. Nonton nggih, Bu? Ya, baik. Pun. Jadi saya ulang, dalam hal ini malu itu memang akan sangat baik sekali terkait dengan menjaga kehormatan kita, menjaga kemuliaan kita, baik di dunia terlebih di akhirat nanti. Sehingga yang pasti puncaknya malu itu ketika kita merasa malu kepada Allah. Itu puncaknya malu itu. Jadi puncaknya malu itu ketika kita merasa malu kepada siapa? Allah. Kalau dalam kitab At-Tadhkirah Imam Al-Qurtubi itu ada riwayat begini, Bu. Kalau di dunia seseorang sudah merasa malu kepada Allah, sehingga dia berhati-hati dengan ucapannya, dengan tindakannya, maka nanti di akhirat Allah malu dalam tanda kutip ya, menanyainya. Jadi di antara kiat untuk bebas hisab, kalau menurut kitab At-Tadhkirah Imam Al-Qurtubi, itu adalah memiliki rasa malu kepada Allah. Ya tadi, mau maksiat malu sama Allah, mau ngomong yang gak benar malu sama Allah, mau bersikap yang gak benar malu sama Allah. Nah, bisa menjaga lisan, bisa menjaga sikap karena malu kepada Allah, itu masuk dalam kategori amalan yang insya Allah dengan itu kita bebas hisab, bebas adab, insya Allah. Hisab, bahkan bebas hisab, karena kalau dalam hadis yang Imam Al-Qurtubi sebutkan itu, Allah malu menanyainya. Aku malu menanyainya dalam hadis kursi itu. Ada dalam kitab At-Tadhkirah Imam Al-Qurtubi. Disandingkan dengan hadis kalau orang di dunia sudah merasa takut kepada Allah, nanti di akhirat dia tidak akan merasakan takut untuk yang kedua kalinya.
Nah, kalau di dunia dia merasa aman dari Allah sehingga berbuat seenaknya, nanti di akhirat dia tidak akan merasakan aman tuh yang kedua kalinya. Orang yang sudah merasa malu kepada Allah di dunia, maka nanti di akhirat Allah tidak akan lagi permalukan dia, karena Allah malu menanyainya. Ngoten kurang lebih itu mafhum riwayatnya ya. Ada dalam kitab At-Tadhkir Imam Al-Qurtubi. Mungkin kalaupun dihisab dengan hisab yang mudah, tapi kalau yang saya pahami, insya Allah malah bebas hisab, karena Allah malu menanyainya. Dalam tanda kutip ya, jangan bayangkan Allah malu bagaimana, istilahnya itu gitu. Ngoten nggih bungkus insya Allah. Itu seperti itu. Bisa dipahami ya? Nggih. Lanjut. Wa an Imran ibn Al-Husain radhiyallahu anhuma, diceritakan dari Imran ibn Husain radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata, kalau saya nggak salah Husain di sini ini sebelum masuk Islam agamanya Nasrani beliau. Terus masuk Islam, beliau punya 2 putra yang tidak ikut masuk Islam. Oleh bapaknya Husain ini dipaksa masuk Islam. Dilaporkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terus turun ayat la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam beragama. Maksudnya kalau tadinya dia Nasrani terus masuk Islam, dia nggak boleh memaksa anak dan istrinya untuk masuk Islam juga. Walaupun akhirnya putranya masuk Islam, ini Imran ini masuk Islam. Qala, beliau berkata, qala, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al haya'u la ya'ti illa bi khairin. Rasa malu itu tidaklah datang kecuali dengan membawa kebaikan. Muttafaqun alaihi, Bukhari Muslim. Wa fi riwayatin li Muslim, dan dalam riwayat Imam Muslim, al haya'u khairun kulluhu. Rasa malu itu adalah kebaikan seluruhnya. Au qala al haya'u kulluhu khairun, atau beliau mengatakan rasa malu itu seluruhnya itu adalah kebaikan. Saya ulang ya, rasa malu yang benar tadi loh ya. Ya, rasa malu yang benar, bukan rasa malu karena masalah ilmu, bukan malu berkaitan dengan kebenaran atau kebaikan yang kita malu mengerjakannya. Jangan, masalah itu bukan. Tapi terkait dengan tadi, terkait dengan memang sepatutnya kita malu kalau mau berkata yang tidak baik, malu kalau mau bersikap yang tidak baik. Malu yang itu akan menjaga kehormatan kita tidak hanya di hadapan makhluk, terutama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalkulasinya tidak hanya dunia tapi juga akhirat. Orang itu kebanyakan menyesal karena bicara apa karena diam, Bu? Bicara. Makanya kan hifdzul lisan itu menjadi ajaran dalam Islam. Kalau Imam Nawawi ngasih arahan begini, Bu, Imam Nawawi itu. Kalau kamu yakin yang akan kamu ucapkan itu baik dan benar, ucapkan. Kata beliau begitu. Kalau kamu ragu baik atau tidak, sebaiknya diam. Kalau jelek harus diam. Jadi kalau kita dihadapkan pada 2 pilihan, ngomong apa tidak, dan kita ragu ini, sebaiknya diam. Kenapa? Karena resiko itu bukan pada diam, pada bicara itu. Kalau kita nggak ngomong aja loh, kadang di komen, apalagi ngomong. Nggak ya? Kita nggak ngomong saja di komen, apalagi kita ngomong, tambah gak karu-karuan. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Oke, monggo silakan Bu yang mau tanya dulu. Kalau enggak saya teruskan lagi. Monggo, siapa dulu ini? Ibu nggih, monggo. Nggih. Sebentar, ada ibu-ibu janda terus. Oh, tadinya ngaji bareng terus. Punya 1 anak laki-laki. Udah kerja. Usia siap nikah terus. Ya Allah.
Baik. Saya paham. Jadi gini, Bu. Ini saya tambah ada cerita lagi yang lainnya. Nanti saya terangkan insyaallah. Jadi ada seorang ibu-ibu tinggal di sebuah kota ya. Anak-anaknya ada yang jauh, ada yang dekat. Yang di dalam kota rata-rata menjenguk ibunya itu sepekan sekali lah. Sepekan sekali gantian. Ada karena anaknya banyak, gantian itu. Jenguk ibunya gantian. Kalau yang jauh-jauh rata-rata 2 pekan atau sebulan sekali menemui ibunya. Suatu saat ibunya wafat. Kaget itu, padahal ini sudah hajah, anaknya pada haji semua udah. Kata yang cerita ke saya begitu. Begitu ibunya wafat, tiba-tiba ada tim dari agama sebelah ngurus jenazahnya. Anaknya kan kaget, loh, ibu saya ini muslimah, kok mau dirawat, mau dimakamkan dengan cara agama sebelah gitu. Nah, terus kata mereka yang agama sebelah itu, loh, ibu Anda sudah pindah ke agama kami. Akhirnya dia nanya ke bibinya kan, yang pembantu rumah tangga yang Bi, gimana sih kamu kok nggak pernah ngomong? Dan memang nggak ada tanda-tanda kan? Kata bibinya, saya juga nggak tahu Pak Haji, saya nggak tahu. Taunya ibu tiap minggu memang keluar gitu aja. Tapi nggak ngomong mau kemana, pembantunya nggak tahu juga rupanya. Cuman yang saya tahu setiap minggu ibu memang keluar, ada yang jemput gitu. Setiap minggu keluar ada yang jemput itu. Ya Allah, kebayang nggak itu anak-anaknya itu? Jadi ibunya meninggal dalam keadaan murtad. Naudzubillah min syarri. Dan anak-anaknya nggak tahu itu. Pembantunya aja nggak tahu karena nggak ngomong. Begitu rapinya ya, seorang wanita menutup rahasianya itu, masya Allah. Naudzubillah min syarri dzalik. Nah, ini gimana caranya Ustaz, supaya nggak terjadi juga kepada anak-anak kita? Karena jangan salah loh Bu, ada sebagian anak-anak orang itu, anak-anak orang Islam sendiri maksud saya, itu diam-diam mungkin sudah ateis, ada. Diam-diam sudah menjadi agnostik, itu juga ada. Dia tidak menampakkan depan orang tuanya karena takut, tapi di luar dia menampakkan itu, atau bahkan nanti begitu orang tuanya meninggal dia akan menampakkan itu. Naudzubillah min syarri dzalik. Saya ketika mendengar cerita ini, apa yang saya pikirkan? Oh, ini bisa terjadi pada anak saya juga. Iya kan? Ini bisa terjadi pada anak saya juga, tidak hanya pada anak mereka. Makanya kita sangat berkepentingan Bu, berdoa ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Karena kita butuh mendoakan anak kita, sabbit qulubana ala dinik. Qulubana, hati-hati kami. Kami maksudnya saya, pasangan saya, anak-anak saya, keluarga saya semuanya. Sabbit qulubana ala dinik. Saya itu baca dua itu. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Terus sabbit qulubana ala dinik. Iya. Terus jangan meremehkan doa di Ali Imran ayat 8 itu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Terus jangan lupa mendoakan anak kita dengan doa Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu pertama, doa dulu Bu ya. Doa dulu. Yang kedua, hati-hati dengan makanan yang haram. Makanan yang haram itu sedikit banyak bisa membuat seseorang itu tergelincir, termasuk naudzubillah bisa murtad, keluar dari Islam. Naudzubillah min syarri dzalik. Saya mungkin pernah cerita di sini Bu ya. Ada jamaah saya itu punya seorang putri kuliah di Jerman. Tadinya berjilbab, pulang-pulang pakaiannya saya kasih belah ketat. Kau usah tahu ya, dia ngaji sama saya. Saya pernah diundang untuk membantu membereskannya. Terus kemudian ibunya ini kan nanya, kamu kok berubah gini, gimana ceritanya?
didesak sama ibunya itu sampai akhirnya ibunya ngomong gini, kamu makan yang haram ya, ditanya gitu sama ibunya itu. Terus anak itu ngaku, iya mah. Jadi suatu saat si anak ini biasanya makan yang halal biasanya. Suatu saat dia habis kuliah lapar, mau beli yang halal itu jauh. Saat itu mungkin belum musimnya kayak sekarang ya, bisa ya GrabFood atau apa. Akhirnya aku dalam hati mikir gini, mas, sesekali aja makan yang haram, sesekali makan yang haram, tidak ada kesengajaan, berarti ada kesengajaan. Udah begitu dimakan yang haram itu, nggak lama ya pulang dalam keadaan seperti yang saya ceritakan tadi itu. Naudzubillah min syarri tadi. Bu, kalau saya cerita begini itu bisa terjadi pada siapa saja loh, termasuk anak-anak kita. Maka hati-hati dengan nafkah yang haram. Itu yang kedua. Yang ketiga, usahakan anak-anak itu ditumbuh kembangkannya itu dalam dinamika dia sebagai manusia. Jangan anak kita itu jangan diperlakukan tidak sebagai manusia, tapi perlakukan sebagai manusia. Ya kadang ya disenyumin, kadang ya dipuji, tapi jangan lupa masya Allah ya. Kadang dimarahi juga nggak apa-apa. Jadi jangan terus anak itu tidak manusiawi gitu loh. Sehingga kan kita tahu ya, di antara dampak pola parenting 20-an tahunan ini kan menuai masalah, di mana banyak anak yang tidak cukup kuat di lapangan gara-gara terlalu sering disanjung dan tidak pernah dimarahi oleh orang tuanya. Padahal ada masa di mana orang tua harus menunjukkan emosi itu kan, supaya anak itu terbimbing mentalnya juga, agar dia berkembang sebagai manusia. Nah, apalagi terus kemudian sudah terbiasa punya rahasia-rahasia yang kadang orang tua tidak mau cerita sama orang tua. Padahal kan gejolak-gejolak spiritual, gejolak-gejolak emosi itu kan kalau dikonsultasikan ke orang tua, diomongkan ke orang tua, paling nggak kan ada arahan dan masukan-masukan yang baiknya terus. Nah, kadang sebagian orang tua tidak mendapatkan itu pada anak-anaknya, kepada dia. Makanya kan kalau kita baca arahan dalam Tarbiyatul Aulad, itu pendidikan buat anak-anak yang dikonsepkan oleh Ali Zainal Abidin As-Sajjad radhiyallahu anhu, cicit Nabi kita Muhammad SAW, beliau mengatakan anak itu 7 tahun pertama itu perlakuan seperti raja, 7 tahun kedua perlakuan sebagai tawanan, 7 tahun ketiga perlakuan sebagai sahabat. Jadi anak kalau umur 7 tahun, kalau 7 tahun pertama itu kan seperti raja, kita bahagiakan hatinya lah. Tapi 7 tahun kedua dia sudah mulai belajar bertanggung jawab. Tapi begitu masuk 7 tahun yang ketiga, yaitu usia 14 tahun, mulai usia puber itu justru kita harus menjadi sahabat bagi dia itu. Dimana anak mungkin merasa nyaman untuk cerita kepada orang tuanya. Kalau saya sering bilang ke anak-anak itu gini, kalau ada masalah apa-apa itu cerita sama orang tua, jangan ke teman. Bukan tidak boleh sama teman, gini lah. Kalau teman itu kan harus bisa pilih dan pilah, karena tidak semua teman itu punya niat baik, saya bilang itu. Kalau orang tua, insya Allah lah, sak cerewet-cerewet orang tua niatnya itu baik ke anak. Nggak ada orang tua, insya Allah nggak ada orang tua yang niat jahat sama anak, itu tidak ada. Insya Allah saya bilang itu. Makanya jangan lupa ke orang tua. Di samping kepada Allah harus, tapi kan orang tua kan bagian dari proses sunatullahnya itu. Nah, jadi itu nggih. Monggo yang lain silakan kalau ada. Tuh, jelas semua nih. Atau tidak jelas semua? Oke, satu lagi deh, monggo. Sampun?
Yang pertama berkaitan dengan jamak, berkaitan dengan jamak. Jamak itu menggabung dua sholat, zuhur dan asar, maghrib dan isya. Dan ini bisa di dalam kota, di mana kita tinggal. Kalau jamak dengan beberapa sebab, sakit, hujan, atau karena keribetan. Tapi jangan sering-sering, yang terakhir jangan sering-sering. Karena keribetan, tapi jangan sering-sering keribetan. Ya kayak jenengan mantu itu. Nah, itu boleh dalam kota kalau jamak itu. Tapi dengan ketentuan tadi itu ya. Sakit misalnya, sakit yang membuat kita terpaksa harus menjamak sholat. Dalam kota boleh. Atau karena hujan, boleh. Atau karena keribetan. Tapi yang karena keribetan ini jangan sering-sering. Kenaan tuh. Ya mosok mantu sama dino yang gitu. Itu kalau kosor nggak ada pilihan. Kalau kosor harus keluar kota. Dalam kota nggak boleh. Harus keluar kota. Kota yang dituju, keluar kota yang dituju itu minimal. Ada beberapa pendapat minimal itu 80 km. Tidak boleh kurang. Minimal itu sependek ini pendapat jumhur mayoritas ulama lah, walaupun nanti ada beberapa pendapat, tapi pendapat mayoritas ulama itu minimal ya 80 km, tidak boleh kurang untuk bisa qashar itu. Tapi dalam perjalanan ke 80 itu boleh dijamak qashar, yang penting sudah keluar kota. Contoh jenengan mau ke Jawa Timur sampai di Gambir jamak qashar udah boleh. Kenapa? Karena tujuan jenengan Jawa Timur. Karena Gambir sudah keluar kota, jadi orang Bekasi tuh. Gambir sudah keluar kota, sudah boleh itu, tidak apa-apa. Ngoten nggih? Kayak mau umroh di bandara jamak qashar, boleh tidak apa-apa. Kenapa? Karena tujuannya adalah Mekah, Madinah. Ngoten nggih? Bisa dipahami? Ya. Terus kalau kita ketemu dengan sholat setempat, ngikut sholat setempat dengan jamak dulu. Nanti sholat keduanya baru qashar. Misalnya zuhurnya ibu jamak, ya niatnya jamak. Nanti sholat kedua niatnya qashar, asalnya di qashar. Ibu berdiri lagi. Jadi ngikut jamaah setempat. Kalau ibu di masjid, ya di masjid ngikut jamaah setempat dengan niat jamak yang pertama, yang kedua niat jamak qashar yang kedua. Asalnya di qashar berarti. Itu boleh, tidak ada masalah. Kalau ibu jamak takdim, ibu harus mendahulukan sholat yang ada. Kalau jamak takhir bebas, mau sholat yang mana dulu boleh, mau asar dulu, mau zuhur dulu boleh, terserah. Kalau jamak takhir, nah, kalau jamak takdim harus berurutan sholat yang ada saat itu juga. Kalau ibu sampai di tujuan, kalau ibu berniat untuk tinggal di tempat itu 4 hari atau lebih, berarti ibu begitu sampai di tempat ibu itu sudah mukim. Ibu sudah mukim, berarti ibu sudah tidak boleh lagi sholat jamak qashar. Kalau ibu niat tinggal situ 4 hari atau lebih. Tapi kalau ibu berniat tinggal situ kurang dari 4 hari, selama hari itu ibu boleh menjamak qashar terus. Kecuali ibu wirawiri sana kemari. Kalau selama ibu wirawiri ke sana kemari, berarti status ibu masih musafir. Nah, berarti ibu masih boleh mengambil rukhsah. Contoh, saya di Surabaya, terus saya ke Jember, saya ke Probolinggo. Selama saya wirawiri itu berarti saya masih musafir, saya boleh mengambil rukhsah, tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang kelewat? Niat dalam hati, niat jamak qashar, berarti kalau ibu jamak qashar. Kalau dalam mazhab Syafi'i dari awal sudah harus niat. Kecuali dalam fikih sunnah. Kalau dalam fikih sunnah itu boleh tidak niat lebih dulu, baru yang kedua baru niat, karena akhirnya baru sengaja niat menjamak. Cuma kalau dalam mazhab Syafi'i tidak boleh. Kalau dalam mazhab Syafi'i yang saya tahu harus niat dari awal. Dari awal. Kalau fikih sunnah itu berdalil kepada Nabi yang ketika ngajak jamak itu Nabi nggak woro-woro dulu. Terus begitu selesai salam beliau langsung kita jamak gitu. Itu ya itu yang dipakai oleh fikih sunnah. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i tidak boleh. Kalau dalam mazhab Syafi'i harus niat dari awal. Kalau dalam fikih sunnah saya sabik boleh. Ada dua pendapat yang saya tahu. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten nggih Bu nggih?
Kalau ibu ribet, khawatir barangnya hilang, asal jangan sering-sering. Termasuk ketamsid. Asal jangan sering-sering ya. Boleh tidak apa-apa, asal jangan sering-sering. Itu kata Imam Ahmad itu. Cukup dulu ya, sudah hampir zuhur, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita. Dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.